warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada sedikit pembahasan kali ini tentang ibu-ibu yang mau menjual ginjal demi melunasi hutang anaknya. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai anak? Membaca berita viral ini mengingatkan kita tentang pepatah lama yang berlaku di Indonesia. Jadi ada sebuah pepatah itu mengatakan kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Antum tahu galah? Nggak tahu galah? Galah itu kayu yang digunakan untuk ngambil pencit. Nah, tahu nggak? Itu namanya galah. Jadi kasih ibu itu sepanjang masa. Ini tergambar jelas di berita ini. Jadi ibu itu mau kita sedewasa apapun, sebesar apapun kita, bahkan kita sudah berumah tangga sekalipun, sudah punya istri nanti antum misalnya, kita itu tetap menjadi anak kecil di mata seorang ibu. Nah, maka digambarkan kasih ibu sepanjang masa. Kebalikan, kasih anak itu sepanjang galah. Maksudnya apa? Sepanjang dia mampu. Itu yang pertama. Jadi beliau menggambarkan bahwa kasih ibu itu tidak lekang oleh waktu dan tidak lapuk oleh hujan. Yang kedua, kita sebagai seorang anak tidak mungkin bisa membalas jasa ibu kita. Bahkan satu teriakan dan setetes keringat ibu ketika melahirkan kita itu tidak mampu kita balas. Karena kita tidak mampu membalas jasa ibu kita, maka sebagai seorang anak jangan sampai kita menyusahkannya. Membalas tidak mungkin, maka hal yang mungkin untuk kita lakukan adalah tidak menyusahkan dan tidak menyakiti hati ibu kita. Ini kalau sudah seperti ini menunjukkan sakit yang luar biasa dalam hati seorang ibu. Ini kalau kita membaca berita ini, anaknya itu sudah pergi dari rumah. Ibunya kangen, kemudian tercetus ide agar utang-utangnya dilunasi, agar anaknya bisa pulang. Ini ada dua hal yang seharusnya tidak dilakukan. Yang pertama, menyakiti hati ibu karena hutang kita menyusahkan. Yang kedua, menyakiti hati ibu karena membuat dia menahan rindu. Padahal hal yang tidak sepantasnya dia menahan rindu. Ini jadi sebagai seorang anak, kalau kita tidak bisa untuk memberikan hal yang baik kepada ibu kita, membahagiakan ibu kita, minimal tidak membuat kecewa hati seorang ibu. Kan di dalam Al-Quran dikatakan jangankan menyakiti, jangankan menyusahkan, bahkan berkata saja itu sudah jatuh dosa. Maka kita hari ini membaca kisah ini berkaca pada diri kita masing-masing. Apakah kita itu sudah berbakti? Jadi anggap ibu ini seolah-olah ibu kita di rumah. Mungkin ibu kita di rumah tidak membayar hutang, tidak susah seperti ini, tapi ada kesusahan-kesusahan lain yang setiap hari sering kita lakukan terhadap ibu kita. Susah dibangunkan sholat misalnya, atau susah diperintah dan hal yang lain misalnya. Itu termasuk sama-sama menyakiti hati ibu kita. Maka ketika mendapat berita-berita seperti ini sangat miris dan sangat perlu kita berkaca. Jangan sampai hal ini terjadi pada ibu kita. Nah, itu saja. Jadi teman-teman, kesimpulannya kalau kita sebagai anak belum bisa menyenangkan hati ibu, maka minimal jangan sampai melukai hati ibu. Ingat, kasih ibu sepanjang masa. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ngaji di Info Topat, belajar semua hal kebaikan.